Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan terkait dengan rencana pembelajaran. Kemarin telah disinggung tentang RBPM dan sekarang kita melanjutkan terkait dengan rencana pembelajaran. Nama mata diklat pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan pertama tahun 2024. Mata diklat pembelajaran agenda 2, alokasi waktu 3 JP sinkronous, 30 JP asinkronous, dan 7 JP klasikal. Deskripsi singkat, kegiatan pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik. Kemudian tujuan pembelajaran, A. Hasil pembelajaran. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi, serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Adapun indikator hasil belajar, yang pertama adalah melakukan pendalaman materi, nilai-nilai dasar PNS dalam aneka. Yang kedua, mengidentifikasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai dasar PNS dalam aneka. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai PNS dalam aneka berdasarkan best and practice. Yang kelima, mereview penguatan nilai-nilai dasar PNS dalam aneka yang telah diimplementasikan, dan terakhir, mengimplementasikan etika dan integritas ASN. Adapun materi pokok yang pertama adalah pendalaman materi nilai-nilai dasar ASN atau PNS dalam aneka. Yang kedua, identifikasi dan aplikasi nilai-nilai dasar PNS dalam aneka. Yang ketiga, analisis dan evaluasi penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam aneka. Yang keempat, penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam aneka berdasarkan best and practice. Review penguatan nilai-nilai dasar PNS dalam aneka yang telah diimplementasikan, dan terakhir adalah etika dan integritas ASN. Adapun submateri pokok, yang pertama 1.1 konsep nilai-nilai dasar PNS, 1.2 indikator nilai-nilai dasar PNS, kemudian selanjutnya implementasi aneka di lingkungan tempat tugas, yang selanjutnya adalah latihan individu mengidentifikasikan nilai-nilai dasar PNS dengan mind mapping, yang selanjutnya latihan kelompok mengaplikasikan nilai-nilai dasar dari contoh penerapan di lingkungan tempat tugas. Selanjutnya, menonton tayangan video dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS. Kemudian selanjutnya latihan individu menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar yang ada dalam tayangan video best and bad practice. Yang selanjutnya menyusun skenario penilaian nilai-nilai dasar PNS, membuat video best and bad practice dan penerapan nilai-nilai dasar PNS, mereview penerapan nilai-nilai dasar PNS, mereview pelaksanaan habituasi nilai-nilai dasar PNS, dan terakhir simulasi penerapan nilai-nilai dasar PNS. Adapun selanjutnya adalah bagian kegiatan belajar mengajar. Tahapan kegiatan nomor 1, sinkronos 1, kegiatan fasilitator. Yang pertama, memberikan salam, mengenalkan diri secara singkat, menanyakan apa hambatan belajar mandiri via MOOC, kemudian mereview materi aneka, menggali pemahaman tentang aneka dengan melempar pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diketahui tentang aneka? Apa saja indikator nilai-nilai dasar PNS? Bagaimana penerapan di lingkungan tempat ditugaskan? Kemudian yang selanjutnya menjelaskan overview skenario pembelajaran agenda 2. Yang pertama, menjelaskan tugas-tugas pembelajaran agenda 2 yang dilaksanakan pada asinkronos, menjelaskan kompetensi yang dibangun pada latsar dan tujuan agenda 2, dan terakhir menanyakan kepada peserta terkait penugasan yang diberikan pada tugas 1 dan 6. Adapun peserta diharapkan adalah menjawab salam, memperhatikan fasilitator, menjawab hambatan-hambatan apa yang menjadi temuan saat belajar mandiri via MOOC, dan menjawab pertanyaan dari fasilitator. Kemudian, memperhatikan penyampaian fasilitator
dan bertanya terkait hal-hal yang masih belum dipahami. Adapun selanjutnya metode yang digunakan adalah expository virtual atau paparan virtual, brainstorming, diskusi, tanya jawab, dan sinkron one. Media yang dipakai atau alat bantu yang dipakai adalah yang pertama laptop, modul modul bahan ajar atau modul bahan tayang. Untuk alokasi waktu 1 JP atau 45 menit. Nah, yang kedua, asinkronus 1 memberikan tugas individu untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dasar PNS yang diupload melalui LMS tugas 1, yakni yang pertama membuat mind mapping nilai-nilai dasar PNS, yang kedua menjelaskan definisi operasional nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga definisi operasional indikator nilai-nilai dasar PNS yang dilengkapi dengan contoh lingkungan di sekitar tempat tugas. Amati best and bad practice. Kemudian yang kedua, memberikan tugas kelompok untuk mengaplikasikan nilai-nilai PNS tugas 2 dengan menggunakan video berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap best and bad practice penerapan nilai-nilai PNS di lingkungan tempat tugas yang diupload ke LMS Collabjar. Kemudian selanjutnya fasilitator membagi kelas menjadi 3 sub kelompok, menjelaskan hal-hal yang masih kurang dipahami terkait penugasan kepada peserta melalui via WhatsApp group. Kemudian selanjutnya untuk peserta. Peserta diharuskan mendownload, membaca lembar kerja yang diberitahukan oleh fasilitator melalui LMS, kemudian peserta membaca modul atau sumber-sumber lainnya untuk mencari bahan materi terkait penugasan membuat mind mapping. Kemudian selanjutnya melakukan identifikasi definisi operasional indikator masing-masing nilai dasar PNS, aneka dilengkapi contoh masing-masing indikator. Kemudian mengupload ke LMS Collabjar. Yang kedua, setiap kelompok membaca lembar kerja tugas 2 yang diberikan fasilitator melalui LMS. Kemudian selanjutnya, memilih salah satu tempat tugas peserta dalam sekelompok, kemudian subkelompok, kemudian selanjutnya melakukan diskusi untuk mengerjakan tugas membuat video bad and best practice penerapan nilai-nilai PNS di lingkungan tempat tugasnya. Kemudian selanjutnya, bentuknya adalah membaca modul, diskusi kelompok, penugasan individu, penugasan kelompok. Adapun media yang dipakai, laptop, lembar kerja atau LMS, kemudian modul bahan ajar atau bahan tayang, dan terakhir adalah melalui via WhatsApp group. Untuk eh, estimasi waktu 4 JP atau 180 menit. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, asinkronus 2 memberikan tugas individu untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar PNS melalui video berjudul Aku dan PNS Hebat. Bisa dilihat di layar bahwa ada link YouTube yang bisa dilihat, kemudian diupload melalui LMS sebagai tugas 3. Ini diberikan oleh fasilitator kepada peserta. Kemudian selanjutnya, yang kedua, memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang masih belum dipahami oleh peserta terkait penugasan melalui WhatsApp group. Adapun tugas dari peserta adalah yang pertama, setiap peserta mendownload video dan membaca lembar kerja tugas 3 yang diberikan fasilitator melalui LMS. Kemudian, peserta pertama mendeskripsikan rumusan kasus dan atau masalah pokok. Yang kedua, menjelaskan apa saja nilai-nilai dasar aneka yang diterapkan atau dilanggar dan siapa aktor yang melanggar nilai-nilai dasar tersebut. Kemudian selanjutnya menjelaskan penyebab kondisi tersebut bisa terjadi. Yang selanjutnya menjelaskan bagaimana dampak jika terus terjadi dan siapa tokoh aktor yang dijadikan role model dalam video tersebut. Hasil analisis dibuat dalam bentuk PowerPoint, menuangkan hasil analisis DNA melalui ke dalam bentuk PowerPoint. Maksudnya adalah menuangkan hasil analisis dan evaluasinya ke dalam bentuk PowerPoint. Kemudian mengupload tugas ke LMS Collabjar. Yang kedua,
tugas dari peserta bertanya kepada fasilitator terkait penugasan melalui WhatsApp group, dan selanjutnya adalah setiap kelompok kita lanjutkan terkait dengan metode yang dilakukan menyimak tayangan video, latihan individu, latihan kelompok, dan asinkronus 2. Dan menggunakan media laptop, lembar kerja, LMS, kemudian modul atau bahan ajar ataupun bahan tayang, video pendek, dan WhatsApp group untuk waktu 9 JP atau 405 menit. Selanjutnya adalah terkait dengan asinkronus 3, fasilitator membagi kelas menjadi dua kelompok yang terdiri dari 5 orang, memberikan tugas kelompok untuk menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS, atau sebagai tugas keempat yang diupload melalui LMS Collabjar. Kemudian yang kedua, fasilitator memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang belum dipahami oleh kepada peserta terkait penugasan melalui WhatsApp group. Selanjutnya peserta diwajibkan untuk pertama setiap kelompok mendownload lembar kerja tugas keempat yang diberikan fasilitator melalui LMS. Kemudian mendiskusikan sebuah kasus yang dipilih dan dari permasalahan di instansi atau kasus dapat diangkat dari isu pembelajaran agenda pertama. Mendeskripsikan gagasan alternatif, pemecahan masalah, apa saja kegiatannya, dan bagaimana penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan tersebut, minimal 3 nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan, dan masing-masing nilai memunculkan minimal 3 indikator. Menyusun sebuah skenario yang menceritakan penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai PNS, best and bad practice, dan apa dampak jika tidak diterapkan nilai-nilai dasar PNS. Kemudian menentukan aktor yang terlibat dan perannya masing-masing dan judul cerita. Kemudian hasil diskusi penyusunan skenario ini diupload melalui LMS Collabjar. Yang kedua, jika peserta masih kurang memahami, maka bertanya terkait hal-hal yang masih kurang dipahami pada penugasan kepada eh, fasilitator melalui WhatsApp group. Kemudian media yang dilakukan dengan diskusi kelompok, penugasan kelompok, asinkronus 3, laptop, lembar kerja, LMS, modul bahan ajar, bahan tayang, dan WhatsApp group sebagai media yang digunakan ataupun yang dilakukan. Untuk waktu 9 JP atau 405 menit. Kemudian selanjutnya sinkronus 2, memberikan salam. Sebagai fasilitator harus memberikan salam di awal pertemuan. Kemudian mereview hasil analisa pelaksanaan tugas asinkronus 1 sampai 4. Paparan tugas 4 yakni menyusun sebuah skenario yang menceritakan penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, best and bad practice, dan apa dampak jika tidak diterapkan nilai-nilai dasar PNS. Yang keempat, mereview hasil penyelesaian tugas yang diberikan kepada peserta berdasarkan nilai-nilai dasar PNS, berdasarkan lembar-lembar review. Dan selanjutnya, menjelaskan overview tugas 5 dan 6, menjelaskan overview pembelajaran klasikal, dan terakhir, memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya. Adapun kewajiban dari peserta, menjawab salam, mendengarkan fasilitator, memaparkan tugas-tugasnya, mendengarkan dan memperhatikan, kemudian mendengarkan dan memperhatikan serta mencatat, mendengarkan dan memperhatikan dan mencatat, dan yang ketujuh atau yang terakhir bertanya jika memiliki hal-hal yang masih belum dipahami. Adapun media yang dilakukan dengan ekspositori atau paparan fasilitator melalui virtual. Yang selanjutnya adalah mereview, kemudian bertanya jawab, dan terakhir sinkronus 2. Media yang dipakai adalah laptop, modul bahan ajar, modul bahan tayang, evaluasi hasil pelaksanaan dan tugas peserta, dan terakhir lembar review. Untuk waktu 2 JP atau 90 menit.
Kemudian selanjutnya adalah asinkronus 4. Fasilitator membagi kelas menjadi dua sub kelompok atau terdiri dari 5 orang, memberikan tugas kepada kelompok untuk menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS sebagai tugas kelima, yakni membuat yang diupload melalui LMS Collabjar. Yang kedua, memberikan tugas individu. Tugas keenam kepada peserta untuk membuat video yang menjelaskan pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 2, hal-hal apa saja yang diperoleh saat pembelajaran, dan menceritakan kesan dan pesan terhadap fasilitator. Yang ketiga, memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang belum dipahami oleh kepada peserta terkait penugasan melalui WhatsApp group. Adapun tugas dari peserta, setiap kelompok membaca lembar kerja tugas 5 yang diberikan oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian, melakukan diskusi untuk mengatur pembagian peran dalam role play sesuai skenario yang telah disusun pada tugas keempat. Menyiapkan properti yang dibutuhkan untuk kegiatan role play, melakukan role play yang videonya di-shoot oleh peserta langsung, melakukan editing dan finishing video, dan kemudian mengupload video ke dalam channel YouTube dan melampirkan link YouTube-nya pada LMS Collabjar. Adapun yang kedua, tugasnya adalah setiap peserta membaca lembar kerja tugas 6 yang diberikan oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian para peserta diharuskan membuat video, ungkapan atau umpan yang menjelaskan pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 2, hal-hal apa saja yang diperoleh dalam pembelajaran, dan menceritakan kesan dan pesan terhadap fasilitator. Dan terakhir, mengupload ke LMS Collabjar. Kemudian, jika peserta masih kurang memahami, maka bertanya terkait apa yang kurang dipahami pada penugasan kepada fasilitator melalui WhatsApp group. Adapun yang metode yang digunakan, diskusi kelompok, penugasan kelompok, asinkronus 4, dan media yang dipakai, laptop, lembar kerja, LMS, modul, bahan ajar ataupun bahan tayang, dan terakhir dengan menggunakan WhatsApp group dan waktu 135 menit. Adapun yang terakhir adalah klasikal. Para fasilitator memberikan salam, memberikan greeting, kemudian selanjutnya memperkenalkan diri, kemudian yang ketiga mereview pelaksanaan habituasi nilai-nilai dasar PNS yang telah dilaksanakan di tempat tugas. Kemudian mereview kendala pelaksana habituasi dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS. Kemudian yang kelima adalah simulasi penerapan nilai-nilai dasar PNS melalui role play. Peserta diminta membentuk menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 10 orang, diskusi topik, kasus, dan menyusun skenario, melaksanakan role play, dan sebagai fasilitator, meminta peserta melakukan pengamatan dalam dan dituangkan dalam lembar pengamatan kepada setiap peserta, masing-masing peserta mengamati 2 peserta lainnya. Yang ketujuh, peserta diminta memberikan tanggapan atas pelaksanaan role play yang telah dilakukan oleh kelompok lain, melakukan evaluasi pelaksanaan role play, dan selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, dan selanjutnya fasilitator memberikan penguatan motivasi dan menyimpulkan pertemuan klasikal, dan terakhir fasilitator menutup dan memberikan salam. Adapun tugas dari peserta menjawab salam, mendengarkan dan memperhatikan fasilitator, memberikan tanggapan atas review fasilitator, memberikan tanggapan atas review fasilitator juga, dan selanjutnya membentuk kelompok dan melakukan diskusi topik dan menyusun skenario role play dan melaksanakan role play dengan sungguh-sungguh. Adapun yang selanjutnya, setiap peserta melakukan pengamatan kepada 2 peserta lainnya, mulai dari awal melakukan diskusi kelompok hingga terakhir melakukan role play. Kemudian selanjutnya peserta memberikan tanggapan, mendengarkan dan memperhatikan fasilitator, peserta bertanya, kemudian peserta mendengarkan dan memperhatikan, dan peserta memberikan salam pada saat penutupan. Media yang digunakan adalah apersepsi. Kemudian metode yang digunakan selanjutnya adalah ekspositori atau paparan fasilitator secara tatap muka.
Kemudian tanya jawab, diskusi, role play, klasikal pengamatan, dan menggunakan media, laptop, modul, bahan ajar dan bahan tayang, evaluasi hasil pelaksanaan dan tugas peserta, role play, lembar pengamatan. Dan terakhir, tentang durasi waktu 7JP atau 315 menit. Adapun selanjutnya adalah terkait dengan referensi yang digunakan. Yang pertama adalah modul akuntabilitas, modul nasionalisme, modul etika publik, modul komitmen mutu, modul anti korupsi yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk sebagai evaluasi pembelajaran ada tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta. Yang pertama dengan soal sebutkan dan jelaskan nilai-nilai dasar PNS apa saja. Kemudian yang kedua, sebutkan minimal 3 dari indikator nilai-nilai dasar PNS. Kemudian selanjutnya, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 9 nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijelaskan. Kemudian, jelaskan contoh-contoh penerapan nilai dasar PNS minimal memuat contoh 3 indikator nilai-nilai dasar PNS. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan eh, rencana pembelajaran. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.